Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kini kita sudah sampai di minggu kelima, minggu setelah Paskah. Dan juga bulan ini merupakan bulan misi GKMI Pati. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bersama merendahkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menjadikan hati ini untuk kediaman Tuhan dan menyerahkan hidup ini hanya untuk Tuhan Allah kita. Bersama kita pujikan, hati ini rumahmu. Jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah minggu kelima setelah Paskah sekaligus bulan misi di tengah-tengah keluarga
akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nats pembimbing ibadah untuk kita semua diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tri Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tentu bersama-sama kita aminkan bahwa salah satu kerinduan hati kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di bulan misi ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan satu pujian, Menyenangkan-Mu. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Untuk
Pembacaan litani Amsal 2 ayat 1-10. Faedah menuntut hikmat. Jemaat wanita akan membaca ayat ganjil bersama-sama dengan saya. Dan jemaat pria membaca ayat genap bersama-sama dengan saya. Faedah menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kita telah sampai pada pelayanan firman Tuhan. Pujian nyatakan Yesus dalammu akan menghantar kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari bersama kita pujikan, nyatakan Yesus dalammu. Antara sesamamu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau firman yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur tiba waktunya untuk kami semua kembali menikmati ibadah bersama-sama. Dan di tengah-tengah ibadah kami juga bersyukur sebab Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami hendak membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari urapi kami, berkati kami, sehingga dari setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, kehidupan kami sungguh-sungguh akan diperlengkapi, akan dibangun melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Demikian saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 28, saya mulai dari ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sudah sangat jelas buat kita semua. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah untuk mewartakan Injil, untuk mengajarkan, untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Para murid memasuki babak baru pasca kebangkitan, yaitu babak menjadi pengajar. Untuk menjangkau banyak orang, supaya mereka mengenal jalan keselamatan Kristus. Nah, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan tadi yang dikenal dengan istilah amanat agung, ini menjelaskan bagaimana ke-11 murid ini tadi saya katakan memasuki babak baru itu. Mereka menuju ke Galilea seperti yang diperintahkan sebelumnya oleh Tuhan Yesus. Dan di sana mereka diberi tugas yang baru, yaitu sebagai pengajar, untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa itu murid Yesus. Artinya, ke depan nanti, itulah yang menjadi tugas utama, untuk mereka mendidik, untuk mereka menyampaikan kebenaran, untuk mereka menyampaikan Injil, memuridkan bangsa-bangsa. Nah, tentu bagi para murid, tugas yang baru ini sangat menantang. Bapak Ibu, kita semua, walaupun kita semua ini tidak menjadi guru, tetapi kita tahu kalau tugas mengajar itu tidak mudah. Lihat saja Bapak Ibu, pengalaman kita saat ini harus membimbing anak-anak yang belajar di rumah pada masa pandemi. Sangat menantang bukan?
Banyak orang tua yang menyerah ketika harus membimbing, mengajari anak-anak belajar. Banyak orang tua yang hilang kesabaran. Anak dimarahi, anak lalu menangis, anak lalu mogok belajar. Dan ayahnya menyerah. Kalau ayah menyerah, diserahkanlah si anak ini kepada ibunya. Ibu juga sama. Ibu menyerah, lalu kemudian anak menjadi bingung sendiri. Yang memang tidak mudah untuk mengajar. Dalam mengajar, banyak hal yang harus dipersiapkan, apalagi berkait dengan firman Tuhan. Untuk menjadi pengajar yang baik, pengajar firman Tuhan yang baik, banyak yang harus dipersiapkan. Di antaranya, mereka harus menguasai isi pengajaran, menguasai firman Tuhan. Tidak heran, setelah Tuhan Yesus bangkit, berulang-ulang Tuhan Yesus kembali mengingatkan, mengajar mereka lagi. Yang berikut, para murid ini nantinya harus punya strategi mengajar. Mereka harus punya metoda, mereka harus punya rencana pengajaran. Cara mengajarnya pun harus sistematis dan lain-lain. Belum lagi mereka harus punya tujuan yang akan dicapai untuk calon-calon muridnya nanti, pendengar-pendengarnya nanti. Mereka harus mempunyai pemahaman akan konteks. Mereka harus mempunyai wawasan sosial budaya di mana mereka akan mengajar, sehingga isi firman Tuhan yang akan diajarkan ini mudah masuk, dapat diterima dengan baik. Apalagi kalau kita bertanya kepada para guru, ya, tentu kompetensi mengajar itu beraneka macam, bermacam-macam. Akan ada banyak sekali. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus dalam mengajar firman Tuhan, selain menguasai firman Tuhan, mereka juga dituntut untuk dapat memberi teladan. Selain menguasai isinya, harus mampu menunjukkan teladan. Nah, mengapa teladan ini menjadi metode yang sangat penting dalam mengajarkan firman Tuhan? Karena Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan dari pengajaran firman Tuhan itu bukan sekedar kognitif, bukan sekedar supaya orang tahu firman, hafal firman Tuhan, atau mengerti firman Tuhan. Tetapi tujuannya adalah supaya orang mampu melakukannya. Jadi tujuannya adalah mereka yang diajar itu akan mampu melakukan firman Tuhan. Matius 28 tadi, ayat yang ke-20 khususnya tadi mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi utamanya bukan supaya tahu, tetapi supaya dapat melakukan, supaya dapat mempraktekkan, supaya dapat melaksanakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan untuk bisa melakukan, tidak cukup tentunya hanya sekedar teori. Tidak cukup orang itu mendengar uraian pengajaran, tetapi harus dengan contoh. Harus ada teladan dari yang mengajar. Bukankah menurut teori pembelajaran, suatu pengajaran akan menjadi efektif jika ada contoh yang nyata? Dengan memberi teladan, maka pengajaran akan menjadi gamblang, jelas, efektif, bisa diterima. Sebaliknya, tanpa contoh nyata, maka pengajaran akan sulit diterima. Buktinya apa? Buktinya anak-anak kita.
bisa melihat di tengah keluarga kita. Mengapa anak-anak itu kadang-kadang kurang disiplin? Mengapa anak-anak itu kadang-kadang malas berdoa? Mengapa mereka juga kadang-kadang malas membaca firman Tuhan, membaca Alkitab? Mengapa mereka sulit berderma? Padahal mungkin kita sudah capek menasehati mereka. Mari kita cek. Jangan-jangan itu karena kita tidak memberi cukup contoh, tidak memberi teladan. Anak adalah great imitator, peniru ulung. Begitu juga dengan murid, butuh teladan supaya efektif. Mari perhatikan Tuhan Yesus, jemaat. Dalam mengajar, Tuhan Yesus pun juga memberi teladan yang sangat jelas. Perkataan Tuhan Yesus selalu berpadanan dengan perbuatannya. Itulah yang membuat pengajaran Tuhan Yesus itu efektif. Pengajarannya diminati, dipercaya, dan disebut dengan penuh kuasa. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28 sampai 29 mengatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Sebab biasanya ahli-ahli Taurat hanya bisa menghakimi dan menuntut, hanya bisa mengajar saja. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia melakukan pengajarannya dan dia konsekuen. Maka dia mempunyai pengaruh yang besar untuk mencerahkan sekaligus mengubah hidup orang lain. Jadi komposisinya adalah pengajaran dan teladan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa keteladanan itu menjadi faktor yang penting dalam pengajaran? Catatan saya adalah selain demi efektivitas, juga karena pengajaran tanpa keteladanan itu menimbulkan kekecewaan. Banyak orang pada akhirnya akan enggan mengikuti Kristus karena dia melihat sikap laku para pengikut Kristus yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada inkonsistensi di sana. Tidak ada teladan, hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengikut Kristus. Tentu saya pikir kita semua ingat dengan contoh, dengan kekecewaan Mahatma Gandhi akan sikap para pengikut Kristus di India pada waktu itu, yang sama sekali mereka tidak mencerminkan Kristus dan firman-Nya. Maka dia menjadi kecewa. Saya rasa di sekitar kita pun juga banyak yang karena kecewa melihat kehidupan, sikap laku orang-orang Kristen, lalu mereka menjauhi Kristus. Mereka kemudian enggan untuk mengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pentingnya keteladanan ini betul-betul diingat oleh para rasul. Sehingga di dalam perjanjian baru, pada masa gereja bertumbuh dan berkembang, mereka bukan hanya mengajar, bukan hanya berkhotbah, berbicara, tetapi dengan pelayanan yang nyata, dengan contoh melalui pelayanan mereka. Mereka memberitakan Injil dengan perbuatan. Mereka memberitakan Injil dengan kasih, dengan penyembuhan, dengan doa, dengan pemeliharaan jemaat, dengan sikap laku yang mencerminkan Kristus. Sehingga orang banyak
dikatakan menjadi percaya. Dan sampai pada masa Rasul Paulus, diteruskan juga sampai muridnya yaitu Timotius, yang saat itu Timotius sudah menjadi pengajar. Hal keteladanan ini tetap ditekankan. Kalau kita membaca di 1 Timotius 4, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11, 12 demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Bahkan di situ lebih terperinci lagi, di mana keteladanan itu harus dinyatakan. Bukan soal apakah engkau muda atau engkau senior, bukan soal apakah engkau punya jabatan atau tidak, bukan soal apakah engkau punya cukup pengalaman atau tidak. Efektivitas, kredibilitas seorang pengajar itu datangnya dari perkataan yang berpadanan dengan perbuatan. Datangnya dari teladan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masih dalam rangka bulan misi. Minggu lalu kita belajar bahwa misi bukan sekedar angka, bukan sekedar menambah jumlah, tetapi bagaimana mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kualitas hidup. Maka hari ini masih dalam rangka bulan misi. Hari ini kita belajar bagaimana misi itu menjadikan pengajaran menjadi efektif melalui keteladanan. Mengajar firman Tuhan adalah memberi teladan. Jadi proses pengajaran adalah proses untuk meneruskan praktek hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kebaikan, kasih, keadilan, kesucian, kedamaian, dan lain-lain. Dari pengajar kepada muridnya, dari orang tua kepada generasi anak-anaknya, dari satu generasi kepada generasi yang selanjutnya. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perintah ini, amanat agung ini pun akan menjadi efektif bagi kita. Bukan soal kemana dan sejauh mana kita pergi. Bukan juga soal seberapa banyak kita tahu, kita hafal firman Tuhan. Bukan seberapa fasih, seberapa pintar, seberapa dahsyat kita mengkhotbahkannya. Tetapi lebih pada bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita ini seperti Alkitab yang terbuka. Bagaimana hidup kita seperti Alkitab terbuka yang dibaca oleh sesama kita. Bagaimana kita mampu meneladankannya. Itulah yang menentukan apakah kita akan menjadi pewarta, akan menjadi pekabar Injil, atau menjadi batu sandungan. Dan di tengah-tengah dunia yang carut marut dengan segala kemiskinannya, miskin nilai, miskin moral, miskin integritas, miskin kasih, miskin keadilan, miskin solidaritas, miskin panutan, dan tanpa disadari sedang menuju kehancurannya sendiri. Maka dunia kita ini, saudara-saudaraku, sungguh butuh kebenaran Injil yang memerdekakan. Butuh teladan akan Injil yang memerdekakan.
dan kita semua, saya dan saudara-saudari semua. Kita semua para murid Kristus pasca kebangkitannya. Kita dipanggil untuk menjadi pengajar, pewarta Injil Kristus. Injil Kristus yang diwartakan, yang dinyatakan dengan praktek hidup sehari-hari yang nyata. Kita dipanggil menjadi teladan. Kita dipanggil untuk menjadi kitab terbuka yang bisa dibaca, yang bisa ditiru oleh sesama. Mari kita mulai dari lingkaran terdekat. Orang tua memberi teladan kepada anak-anak. Lalu pada lingkungan yang lebih luas, lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah tinggal kita, komunitas kita, masyarakat bahkan yang lebih luas. Biarkan mereka menemukan Kristus melalui diri kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Selamat bermisi, selamat mewartakan Kristus, mengajarkan Injilnya melalui keteladanan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa kami di surga, Engkau yang nyata di dalam diri Yesus Kristus, yang kami bisa dengar pengajarannya, yang kami bisa lihat contoh-contohnya, bagaimana firman Tuhan itu menjadi suatu kenyataan di dalam hidup Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa bermisi itu bukan sekedar kata, bermisi bukan sekedar menambah jumlah anggota, tetapi terlebih dari itu menjadikan firman Tuhan itu sebagai teladan, kenyataan, praktek hidup sehari-hari. Kami lemah Tuhan, seringkali kami abai, seringkali kami lalai, seringkali kami tidak dapat memberi contoh yang baik dan justru menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Yesus. Ajari kami Tuhan untuk hidup hati-hati, untuk hidup cermat, untuk hidup disiplin di dalam kami mempraktekkan firman Tuhan itu, sehingga orang banyak boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Hidup seperti kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kami. Ajari kami untuk tekun menyatakan, memberikan teladan firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk membawa, menyampaikan persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami persiapkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga ini dapat dipakai, dikelola untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya, menyediakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengajar kita tentang firman Tuhan melalui sikap teladan hidup kita. Tuhan Yesus mau kita bercahaya baginya dengan terang dan berkenan kepadanya baik siang maupun malam. Pujian Yesus mau kami bercahaya juga akan menghantar kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Yesus mau kami bercahaya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Mohon terlebih dahulu Engkau mengampuni kami atas dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk bersyafaat kepadamu. Hari ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk kehidupan dan penghidupan kami semua. Jemaat Tuhan yang tiap-tiap hari berjerih lelah menyambung kehidupan, yang tiap-tiap hari berjuang untuk mencari nafkah. Mohon belas pengasihan Tuhan, terutama mereka yang pada saat ini oleh karena masa-masa pandemi ini terdampak secara keuangan, terdampak secara ekonomi. Mohon belas pengasihan Tuhan, Engkau yang membuka jalan, memberikan limpah rezeki bagi jemaat-Mu semua. Saat ini Tuhan, kami juga teringat dan mendoakan untuk kekuatan iman jemaat-Mu, di mana di tengah-tengah berbagai macam tekanan, seringkali kami menjadi lemah, seringkali kami menjadi hilang harapan. Kami rindu Tuhan untuk Engkau sendiri, bahkan dengan Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menaruh iman itu di dalam hati kami, memberikan kami kekuatan iman, sehingga kami dapat melihat ke depan, terus berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa masa-masa yang sukar ini akan cepat berlalu. Kami teringat dan mendoakan untuk keluarga kami Tuhan. Kami mendoakan untuk orang tua. Kami mendoakan untuk anak-anak kami semua. Kami mendoakan kerabat-kerabat kami dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan selalu menjagai, melindungi, memberkati kehidupan mereka. Terutama Tuhan, kami teringat untuk mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang lemah, mereka terutamanya yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang harus mengalami isolasi oleh karena mereka menderita virus COVID-19. Tuhan, tilik mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, berikan kepada mereka kekuatan, penyembuhan, pemulihan. Dan khusus untuk situasi ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, biarlah pandemi ini cepat berlalu, penularan boleh berhenti, banyak orang dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, tenaga-tenaga medis, para dokter, tim-tim relawan, mereka yang berjuang di garis depan, mengupayakan kesembuhan bagi para pasien Tuhan, mengupayakan untuk pandemi ini cepat berlalu. Tuhan juga karuniakan kepada mereka kesehatan, Tuhan karuniakan kepada mereka kesabaran, Tuhan karuniakan kepada mereka pengharapan. Kami juga mendoakan untuk pemerintah bangsa negara kami yang juga berusaha keras, berjuang keras untuk dapat menanggulangi, menghadapi pandemi ini Tuhan. Berkati pemerintah pusat, berkati pemerintah daerah-daerah Tuhan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, supaya mereka juga boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk dapat memulihkan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa saat ini khususnya Tuhan untuk kota Pati yang kami cintai, supaya juga segera dipulihkan dan dalam keadaan yang aman, kondusif dan baik. Teringat juga untuk gerejamu GKMI Pati yang kami cintai Tuhan, di mana pada saat ini kegiatan-kegiatan pelayanan harus ditunda, dilakukan di rumah masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesatuan hati pada jemaat-Mu, juga senantiasa memberikan kepada gereja kami Tuhan satu spirit, satu kekuatan semangat untuk dapat menyelenggarakan ibadah-ibadah, baik itu melalui online dari rumah-rumah jemaat maupun juga aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan sosial Tuhan yang dilakukan berbagai macam di lingkungan ini Tuhan, untuk dapat membantu suasana kehidupan dapat kembali dipulihkan. Berkati setiap program-program ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah rangkaian doa-doa kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami menurut dengan kehendak kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap jawaban Tuhan, pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Terpuji namamu ya Tuhan. Dengarkan doa kami persembahkan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan berjalan bersama kita. Kiranya kuasa kebangkitannya menjadi dasar pewartaan damai sejahtera. Dan kiranya Roh Kudus menyertai dan menjagai dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya. Mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah selesai. Stay home, stay safe, and stay healthy. Sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.